Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Gabriel Patrick Silaban dengan ujung 5051 dari kelas R1. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial pengolahan untuk materi gelombang di praktikum oceanografi fisika. Sebelum saya mulai ke pengolahan, di sini saya mau menjelaskan terlebih dahulu sedikit mengenai materi gelombang. Jadi, apa sih itu gelombang? Gelombang merupakan pergerakan naik turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang nanti akan membentuk namanya itu kurva sinusoidal. Gelombang merupakan salah satu parameter yang paling dominan di perairan laut terhadap perubahan garis pantai. Jadi, eh, mengapa dibilang dia berpengaruh terhadap perubahan garis pantai? Karena semakin sering gelombang arus tersebut eh, gelombang tersebut ke bagian mengenai bagian daratan, maka itu akan terjadi pergeseran. Garis pantai tersebut bisa nambah maupun bisa berkurang. Oke, jadi gelombang itu tersendiri eh, faktor yang paling mempengaruhi terjadinya gelombang itu adalah angin. Selain faktor angin sebagai faktor utama terjadinya pembentukan gelombang, bisa juga akibat oleh aktivitas manusia. Misalnya itu seperti pergerakan kapal, di mana begitu kapal berlayar, maka akan mengenai permukaan air laut yang menyebabkan pembentukan gelombang. Kemudian bisa juga terjadi akibat faktor geologi. Misalnya itu gempa yang ada di bawah laut ataupun letusan gunung Merapi yang masih aktif. Eh, di mana pada letusan gunung api di bawah laut itu akan menimbulkan ledakan yang sangat kuat sehingga memicu terjadinya gelombang. Gelombang ini juga memiliki beberapa klasifikasi di mana ada gelombang laut dalam, itu berkisar untuk kedalamannya itu sekitar 1 dan juga lebih dari 1, dan juga panjang gelombangnya itu 2. Jadi bisa dibilang D per L lebih besar dari 1/2. Kemudian ada gelombang laut transisi, di mana gelombang laut transisi ini 1/20 lebih kecil dari D per L atau panjang dan kedalaman gelombangnya lebih kecil dari 1/2. Kemudian eh, gelombang laut gelombang laut dangkal itu lebih kecil dari 1/2. Oke, itu untuk penjelasan singkat. Di sini saya langsung saja ke bagian tutorial pengolahannya. Jadi pertama sekali itu kita buka ke website yang namanya itu Copernicus Marine Service. Nah, kita buka Copernicus Marine Service, pilih yang paling pertama sekali. Nah, di sini kita lakukan login terlebih dahulu, pencet register. Bagi teman-teman yang belum memiliki akun itu silahkan buat daftar akun terlebih dahulu. Jika sudah, ini kita scroll ke bawah, kita pilih yang Discover the Copernicus Marine Data Store. Nah, di sini pada bagian produknya, ini kita pilih, kita geser ke kanan, kita pilih Global Ocean Waves Analysis dan Forecast. Kenapa kita milih yang Ocean Waves? Karena di dalam gelombang laut itu terdiri juga dari dua. Biasanya kita kenal dengan dua istilah, ada sea waves dan juga ada swell. Jadi kita pakai yang sea waves. Di mana sea waves ini gelombangnya itu masih dipengaruhi oleh faktor angin. Jadi dia masih di bawah kendali angin. Kemudian dia belum berurutan gelombangnya itu. Sedangkan well itu sendiri tidak lagi di bawah pengaruh angin, melainkan dia dipengaruhi oleh gelombang frekuensi.
dan juga itu sudah gelombangnya itu sudah beraturan. Jadi kita yang menggunakan yang wave, si wave. Kita klik yang tanda unduh ini, kemudian kita klik yang ini. Di sini kita scroll ke bawah. Nah, pada bagian variabel ini kita pencet clear all. Di sini kita pilih yang si surface wave significant height, kemudian yang x velocity dan y velocity. Ketiga variabel ini kita centang. Kita scroll lagi ke bawah. Di sini kita mengambil wilayah kajian kita. Sini teman-teman terserah mau ngambil laut ataupun selat di mana. Misal saya ambilnya di Samudra Hindia yang berada di bagian bawah Indonesia sini. Di sini kita klik yang draw on map. Misal saya ambil di sebelah sini. Oke, jika sudah kita bisa scroll lagi ke bawah. Untuk tahunnya ini teman-teman terserah mau tahun berapa, tapi saran saya di searching dulu di Google kapan gelombang tertinggi di wilayah tersebut. Kalau bisa itu kita ngambil ketinggiannya itu nanti di atas 2 meter. Di sini semisal saya ambil di Mei 2025 di bulan April. Dari tanggal 1, rentangnya cukup sebulan. Mei 2025. Oke, untuk timenya ini pastikan dia di jam 00 ke jam 00 juga agar 24 jam penuh. Jika sudah, ini kita pilih ke download. Sini kita tunggu. Oke, kita lanjut. Jadi ini datanya telah selesai kita unduh. Jika sudah kita unduh, kita bisa, oh ya, for your information, ini kita pindah lokasi ke bagian Laut Seram. Karena tadi waktu saya download di bagian Samudra Hindia sebelah bawah Indonesia, itu dia datanya tidak bisa diunduh. Jadi saya pindah ke Laut Seram pada bulan April tahun 2026 yang baru-baru ini. Oke, selanjutnya kita pergi ke aplikasi yang namanya itu Panoply yang telah kita install. Di sini kita pilih file, kita pilih open. Kita cari datanya. Ini datanya yang tadi yang telah kita unduh, dia formatnya itu NC. Kemudian kita klik open. Nanti dia akan otomatis seperti ini, datanya terbuka beberapa. Kita pilih yang VHMO, pilih kanan, kemudian pilih yang create plot. Nah, di sini kita pilih yang color counter yang ketiga, color counter plot using. Kita pindahkan dari latitude ke longitude dan longitude ke latitude. Jika sudah, kita create. Nah, ini hasilnya datanya. Nah, di sini kedalamannya itu 0,5, tapi alangkah lebih bagus kalau lebih dari 2 meter. Oke, jika sudah seperti ini, kita pergi ke Windows untuk mengaktifkan konturnya. Pergi ke Windows, kemudian pilih yang Preference. Di sini kita pilih yang ini, yang namanya Contours and Vector. Di location kita pilih ganti menjadi major and minor scale text. Kemudian di style ini kita pilih yang solid. Di sini kita lakukan reset. Yes. Ini kita close. Nah, di sini akan muncul otomatis. Jadi untuk show-nya ini kita ganti menjadi kontur. Untuk location-nya ini kita pilih yang major and minor.
kemudian stylenya ini kita pilih yang solid. Nah, ini untuk konturnya, ini terserah bisa pilih solid atau yang ini, atau dotted negatif, tamino. Ini kita pilih yang solid. Jika sudah, ini kita klik yang tombol merah, kemudian kita pergi ke file, di sini kita pilih export animation. Kemudian di sini formatnya itu kita gunakan MP4 video itu sudah benar. Kemudian time-nya ini kita centang, kemudian show more-nya juga kita centang. Sini bisa disesuaikan frame-nya. Jika mau terlihat lebih bagus, kita bisa menaikkan frame-nya. Kemudian kita klik OK. Sini kita pilih tempat penyimpanannya. Kalau saya misalnya nyimpannya di sini. Sini kita kasih namanya itu hasil laut. Nah, di sini kita tunggu di mana animasinya ini lagi progres. Nanti begitu dia telah selesai diunduh, pergerakan animasinya itu akan seperti ini. Jadi kita tunggu saja sampai selesai. Oke, jadi ini telah selesai untuk bagian animasinya. Kita bisa lihat ke file manager. Kemudian ini tadi yang kita save dengan format hasil gelombang laut seram. Nah, ini video yang sudah ada. Jadi saya jelaskan hasil dari videonya ini, di mana kita bisa melihat di bagian scale bar-nya ini ada yang namanya itu tinggi gelombang signifikan spektral, di mana yang berwarna biru itu mengimplementasikan bahwa gelombang tersebut lagi rendah, yaitu di antara 0,2. Di warna semakin ke kanan yang berwarna kuning itu yang artinya gelombang tersebut berada di fase rendah. Kemudian semakin ke kanan lagi warna yang semakin pekat, yaitu yang warna merah, itu yang artinya berada di kedalaman tertinggi, gelombang tertinggi, yaitu dengan tinggi gelombangnya 0,5 meter. Jadi kita tonton terlebih dahulu beberapa detik ini hasil video dari gelombang yang ada di Laut Seram selama 1 bulan yang berada di tahun 2026 dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 di bulan April. Oke, dari video yang telah kita tonton yang berdurasikan 23 detik tadi, ketinggian gelombang yang ada di Laut Seram pada bulan April di tahun 2026 itu sangat bervariasi. Bisa dibilang pelonjakannya itu cukup signifikan, di mana kita lihat pada video yang pertama sekali ini, yang di tanggal 1 bulan 4 tahun 2026 di jam 00 atau 12 malam pergantian hari, di mana kita lihat di sini di bagian sebelah kirinya dia ini warnanya biru yang mengimplementasikan bahwa ketinggian gelombang tersebut itu rendah, tetapi paling dominan dia lebih ke warna kuning dan juga warna merah, kuning ke merah, dimana yang artinya itu pada
jam segini dan tahunnya dan juga bulan segini, eh, dia itu lebih ke tinggi gelombangnya itu lagi signifikan. Jika kita mulai lagi, kita stop. Nah, jika kita lihat di sini, di tanggal 2 harian besoknya di jam 9 itu berubah lagi ketinggian gelombangnya. Yang paling mendominasi itu yang berwarna biru, yang artinya tinggi gelombangnya itu lagi rendah, tidak signifikan. Nah, sini kita bisa lihat lagi. Nah, di sini kita bisa lihat perubahannya sangat signifikan di tanggal 3-nya di jam 12. Di sini lagi gelombangnya itu lagi tinggi-tingginya, di mana yang eh, hampir seluruh layarnya ini itu berwarna merah, yang artinya gelombangnya itu berada di puncak tertinggi, yaitu di antara 0,5 meter. Begitu seterusnya. Nah, ini juga tanggal 9 ini lagi gelombangnya tinggi. Di tanggal 14-nya juga di jam 00 gelombangnya masih tinggi. Nah, sedangkan di tanggal yang 17 di jam 6 eh, ini gelombangnya itu lagi rendah, yaitu sekitar 0,3 sampai 0,2. Dan jika kita lihat pada tanggal 28 di bulan 4 ini hampir seluruhnya gelombang yang ada di Laut Seram itu gelombangnya itu berada di tingkat rendah, yaitu di 0,2. Begitu juga pada tanggal 30 mendominasi warna biru, yang artinya itu gelombangnya itu rendah. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat dari lihat video ini, kita bisa mengetahui ketinggian gelombang yang ada di bulan, tahun, dan juga tanggal dan jam berapa, itu kita bisa kan tahu dari jauh dengan pengolahan seperti ini yang dari aplikasi Panoply. Fungsinya ini di sini kita juga bisa melihat apakah gelombang tersebut dalam bermaksud negatif, yang artinya itu gelombang tersebut apakah sampai memicu yang terjadi namanya tsunami atau tidak, karena berdasarkan ketinggian yang bisa kita lihat dari spektral signifikan wave height-nya ini. Jadi kita bisa melihat, kita juga bisa mengkaitkannya dengan kejadian alam yang akan terjadi. Mungkin itu saja kesimpulan dan mungkin untuk video pengolahan pada kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila terdapat salah kata. Saya ucapkan terima kasih dan selamat sore.